Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar. Dan saya Ahmad Rasulullah, semester 5 dari SDY Wali Songo Bengkulu Pasuruan. Akan memenuhi tugas UAS ini dengan mata kuliah perilaku konsumen yang berjudul Konsep Diri dan Gaya Hidup. Setiap individu pasti menginginkan kesuksesan, baik itu dalam hal karir, berkeluarga, dan belajar, dan lain-lain. Akan tetapi perlu adanya konsep diri untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, apa sih pengertian dari konsep diri itu menurut kamu? Menurut aku, konsep diri adalah gambaran atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Seperti contoh, aku seorang pelajar. Untuk menambah skillku supaya untuk menjadi seorang yang juara, aku harus mempunyai prinsip atau konsep diri untuk selalu belajar agar bisa tercapai semua cita-cita yang aku impikan. Jadi langkah awal dari mencapai kesuksesan itu ialah memahami diri dan memahami kualitas diri. Jadi seperti memahami kekurangan kita. Kayak aku kurang dalam hal belajar, maka dari itu ditingkatkan hal belajar tersebut. Kayak menambal kekurangan dengan kebaikan. Juga mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan individu itu, melainkan juga kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Gitu. Terus saya mau tanya, untuk bagi seseorang yang mempunyai sifat atau mempunyai sifat atau sikap introvert, apakah bisa sepenuhnya untuk dihilangkan sifat dari introvert tersebut? Jadi sifat introvert ini tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, melainkan karena sebab genetika yang ada pada orang tuanya. Bisa dihilangkan sedikit demi sedikit, namun agak susah lah. Seperti caranya, ada beberapa cara untuk menghilangkan sifat introvert tersebut, seperti keterampilan sosial. Introvert bisa melatih diri untuk small talk, kayak memulai percakapan dan membangun koneksi, bukan karena mereka suka, tapi karena mereka belajar itu penting untuk hubungan lebih mendalam. Kemudian yang kedua, keberanian untuk bersosialisasi. Mereka bisa belajar mendorong diri untuk terlibat dalam aktivitas sosial atau berbicara di depan umum, meskipun tetap membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi. Pola pikir juga penting untuk mengubah cara pandang dari merasa kurang menjadi unik dan melihat interaksi sebagai peluang, bukan tugas berat. Terus bagi seorang yang punya sifat introvert, ketika memasuki dunia kerja, apa yang dia lakukan untuk menghadapi sifat tersebut? Sebagai introvert di dunia kerja, fokuslah pada memanfaatkan kekuatan seperti analisis dan fokus mendalam. Kelola energi dengan mengambil waktu sendiri, kayak me time bahasanya. Membangun koneksi otentik lewat bantuan, komunikasikan kebutuhan dengan atasan, dan tetap jadi diri sendiri sambil belajar menempatkan diri secara strategis agar bisa sukses tanpa mengubah kepribadian intinya. Kemudian memanfaatkan kekuatan introvert, memanfaatkan kelebihan, gunakan kemampuan analisis, empati, dan fokus mendalam untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas dengan teliti. Kemudian jadilah pendengar, unggulan mendengarkan membantu Anda menyerap informasi lebih baik. Jadi memanfaatkan ini untuk memahami lingkungan kerja. Terus pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi self concept atau konsep diri, yaitu agar permasalahan yang terjadi pada diri manusia sebagian besar itu ada pada perspektif terhadap dirinya sendiri. Pemahaman ini akan muncul dari pemikiran negatif terhadap dirinya sendiri, seperti halnya merasa dirinya itu tidak berguna, rendah diri atau inferior, dan tidak menarik, tidak memiliki keterampilan, dan segala macam kritik terhadap dirinya sendiri yang malah menyebabkan suatu problem untuk dirinya sendiri. Terus pembahasannya selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi self concept atau konsep diri.
Akar permasalahan yang terjadi pada diri manusia sebagian besar itu ada pada perspektif terhadap dirinya sendiri. Pemahaman ini akan muncul dari pikiran negatif terhadap dirinya sendiri, seperti halnya merasa dirinya tak berguna, rendah diri atau inferior, dan tidak menarik, tidak memiliki keterampilan, dan juga segala macam kritik terhadap dirinya sendiri itu malah menyebabkan suatu problem untuk dirinya sendiri. Dari beberapa contoh yang disebutkan tadi, berikan contoh yang lebih spesifik yang biasa ada pada diri seseorang. Oke. Ada beberapa contoh yang spesifik yang biasanya terjadi pada diri seseorang. Salah satunya yaitu kegagalan. Sadar atau tak sadar, kegagalan yang terjadi pada diri individu secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada potensi atau kemampuan diri sendiri, sehingga berujung pada persepsi bahwa dirinya lemah dan tak dapat dikendalikan. Terus selanjutnya yang kedua yaitu overthinking. Seorang individu yang terlalu sering overthinking sangatlah tidak baik. Hal itu karena dapat mengarahkan pikiran buruk terhadap penilaian dirinya sendiri sehingga terciptalah self-concept yang negatif. Individu tersebut cenderung terus-menerus memikirkan kegagalan yang dialaminya tanpa ada keinginan untuk mencari solusinya. Sikap seperti itu harus segera dihentikan. Kemudian yang ketiga yaitu depresi. Sebenarnya poin ini ada kaitannya dengan poin-poin sebelumnya. Seorang individu itu dihadapkan pada kegagalan. Ia menganggap bahwa dirinya tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan itu dan tidak mengambil peluang atas kegagalan tersebut. Sampai akhirnya individu itu dilanda stres sehingga depresi karena terus memikirkan kemungkinan negatif atas kegagalan yang ia alami. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ialah pentingnya self concept untuk diri sendiri. Self concept yang sehat dan positif akan menimbulkan manfaat untuk diri sendiri. Berikut adalah manfaat yang didapatkan dengan memiliki self concept yang sehat dan positif. Di antaranya, yang pertama, memaksimalkan potensi diri. Apabila individu memiliki self concept yang positif, individu itu akan percaya bahwa ia dapat melakukan berbagai hal, seperti mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan mencari peluang dan solusi. Kemudian membuka potensi yang dimiliki kepada hal-hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Dan yang kelima, mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Individu yang memiliki self concept positif akan mampu menentukan seberapa jauh ia dapat keluar dari zona nyamannya dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, dirinya mampu menentukan seberapa jauh kemampuan dirinya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Juga, yang ketiga, menghindari self-sabotaging behavior. Individu yang memiliki self-concept positif mampu menghindari self-sabotaging behavior. Self-sabotaging behavior sebagai bentuk pemikiran, sikap, ataupun tindakan yang menahan dirinya untuk meraih apa yang ia mau, misalnya goals dalam hidupnya. Memiliki self-concept yang positif akan membentuk diri menjadi pribadi yang lebih positif, optimis, dan yakin bahwa dirinya mampu mendapatkan apa yang diinginkan atau dituju. Akan tetapi sebaliknya, apabila self-concept pada diri individu itu negatif atau dapat dikatakan tak sehat, hal itu akan membawa dirinya dalam mencapai keinginan dan tujuannya. Kemudian yang keempat, mampu memengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Memengaruhi perspektif bagaimana individu itu menggunakan fisiknya dalam menghadapi suatu masalah atau tantangan dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh simpelnya, seorang individu ingin mengikuti suatu perlombaan lari. Apabila ia memiliki self concept bahwa dirinya terlalu gemuk untuk dapat mengikuti perlombaan lari tersebut dan akan menjadi orang terakhir yang sampai di garis finish, mungkin saja itu akan terjadi. Dan yang kelima, mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Individu yang memiliki self concept positif akan mampu menentukan seberapa jauh ia dapat keluar dari zona nyamannya dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, dirinya mampu menentukan seberapa jauh kemampuan dirinya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah,
Maka dari itu ciptakanlah self konsep yang positif agar mampu membentuk kepribadian yang baik pula. Itulah pembahasan lengkap mengenai self konsep, mulai dari pengertian, komponen self konsep, karakteristik, faktor-faktor yang mempengaruhi self konsep, hingga pentingnya self konsep untuk diri sendiri. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ialah gaya hidup. Bukan hanya self konsep, gaya hidup juga baik berperan untuk mencapai kesuksesan. Gaya hidup yang baik untuk sukses adalah kombinasi dari mindset positif, disiplin tinggi, pembelajaran seumur hidup, dan manajemen waktu yang efektif. Ini mencakup menetapkan tujuan jelas, membangun kebiasaan sehat seperti olahraga, bangun pagi, membaca, serta berani mengambil resiko terukur dan keluar zona nyaman. Sambil terus mengolah stres dan fokus pada pertumbuhan diri. Untuk mengolah gaya hidup, kita harus membutuhkan mindset dan pola pikir seperti berpikir positif. Berpikir positif itu seperti contoh, kita harus optimis, antusias, dan melihat tantangan sebagai peluang, bukan hambatan. Kemudian kita harus haus belajar. Maksudnya yaitu tidak pernah merasa cukup tahu, terus membaca, berdiskusi, dan mengikuti tren terbaru. Kemudian kita harus berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman, dan mengambil tindakan meski ada rasa takut, fokus pada solusi. Kemudian fokus dan terarah, mengatakan tidak pada hal yang bukan prioritas dan fokus pada tujuan utama. Kemudian gaya hidup itu dikaitkan dengan kebiasaan sehari-hari, seperti halnya bangun pagi, yaitu memulai hari dengan aktivitas produktif seperti olahraga, meditasi, dan membaca. Kemudian kita harus bisa dalam kebiasaan sehari, kita harus bisa memanajemen waktu yang efektif, yaitu membuat target harian, mengelola jadwal, dan memaksimalkan setiap waktu. Kemudian olahraga rutin. Olahraga rutin itu butuh untuk menjaga kebugaran fisik dan menjernihkan pikiran. Kemudian dalam gaya hidup yang baik dan sukses itu kita harus mempunyai strategi dan tindakan. Salah satunya itu dengan menetapkan tujuan yang jelas, yaitu langkah yang pertama untuk menuju kesuksesan adalah tahu apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua yaitu membuat rencana, yaitu membuat rencana belajar atau kerja yang efektif. Kemudian evaluasi diri. Evaluasi diri itu kita harus belajar dari kesalahan dan terus memperbaiki diri kita. Kemudian kita harus fokus mengembangkan diri, yaitu menginvestasikan waktu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kemudian kita harus menjalin hubungan baik, yaitu menjalin hubungan baik berbicara dengan orang yang terdekat untuk meningkatkan suasana hati dan fokus. Kemudian menerapkan gaya hidup ini secara konsisten akan membantu Anda atau kita semua membangun fondasi kuat untuk meraih kesuksesan baik secara profesional maupun personal. Jadi apakah gaya hidup dan konsep diri ini ada sangkut pautnya dengan perilaku konsumen? Iya, ada sangkut pautnya. Jadi gaya hidup dan konsep diri atau self konsep itu ada hubungan erat dan signifikan terhadap perilaku konsumen. Maksudnya yaitu gaya hidup itu mencerminkan pola konsumsi seperti apa yang dibeli, kapan, dan bagaimana. Sedangkan konsep diri itu mempengaruhi pilihan produk agar sesuai dengan citra diri yang diinginkan, di mana konsep diri positif cenderung mengurangi konsumtif, sementara negatif meningkatkan. Kemudian hubungan gaya hidup dan perilaku konsumen. Gaya hidup seseorang adalah manifestasi dari konsep dirinya, dan ini langsung mempengaruhi cara mereka membelanjakan waktu dan uang. Kemudian cara memilih produk. Konsumen akan memilih produk yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Misalnya produk sesuai hobi, tren, dan atau aktivitas sehari-hari. Kemudian tren konsumtif.
itu gaya hidup yang tinggi. Untuk mengikuti tren seringkali berkolerasi langsung dengan perilaku konsumtif yang lebih tinggi. Hubungan konsep diri dan perilaku konsumen, yaitu konsumen membeli produk yang mereka yakini dapat membantu mewujudkan atau memperkuat citra diri mereka inginkan. Kesimpulan dari gaya hidup adalah ekspresi dari konsep diri. Sementara konsep diri adalah dasar psikologis yang membentuk preferensi dan keputusan pembelian. Keduanya adalah faktor internal pribadi yang sangat penting dalam memprediksi dan memahami mengapa konsumen memiliki produk tertentu dan bagaimana mereka berperilaku di pasar. Berikut adalah pengaruh signifikan tentang konsep diri dan gaya hidup terhadap perilaku konsumen. Konsep diri dan gaya hidup memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku konsumen. Salah satu yaitu berpengaruh terhadap konsep diri terhadap konsumen, yaitu kesesuaian dengan diri. Konsumen itu cenderung membeli produk yang mereka yakini sesuai dengan gambaran diri mereka untuk meningkatkan emosi positif dan kepuasan. Konsep diri positif versus negatif, yaitu konsep diri positif itu cenderung mengarah pada perilaku konsumtif lebih rendah, membeli sesuai kebutuhan. Sedangkan konsep diri negatif atau merasa kurang bisa meningkatkan perilaku konsumtif, yaitu membeli barang mahal atau bermerek untuk menutupi kekurangan atau meningkatkan status. Terus pencarian jati diri, terutama pada remaja, pencarian jati diri memicu sensitivitas terhadap pengaruh luar, mendorong pembelian produk yang mempresentasikan identitas yang diinginkan. Kemudian pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumen. Yang kedua yaitu ekspresi pola hidup. Gaya hidup yaitu aktivitas, minat, dan opini adalah ekspresi diri. Konsumen memilih produk yang selaras dengan pola hidup mereka. Peningkatan pembelian. Gaya hidup yang lebih tinggi atau beragam secara langsung meningkatkan kepuasan pembelian dan perilaku konsumtif. Misalnya gaya hidup sehat mendorong pembelian produk organik. Yang kemudian dipengaruhi tren dan media sosial. Pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumen yang ketiga yaitu dipengaruhi tren dan media sosial. Gaya hidup modern seringkali dibentuk oleh tren dan media sosial yang mendorong konsumen membeli karena sedang tren atau agar terlihat seperti model atau selebritis yang mereka ikuti. Kemudian hubungan keduanya antara gaya hidup dan konsep diri terhadap perilaku konsumen, yaitu keduanya merupakan faktor internal yang saling terkait. Konsep diri membentuk kepribadian dan pribadian terwujud dalam gaya hidup yang kemudian memadu pilihan produk. Kemudian yang kedua, pemasaran memanfaatkan ini. Mereka menciptakan citra merek yang sesuai dengan konsep diri target pasar dan menonjolkan gaya hidup yang diwakili oleh produk mereka untuk memicu pembelian. Demikian diskusi dari kami mengenai konsep diri dan gaya hidup terhadap perilaku konsumen. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, kami mohon bimbingannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.